Puji Tuhan, selamat pagi, selamat datang beribadah di tempat ini. Kita percaya bahwa Tuhan yang menghantarkan kita ada di tempat ini. Kita boleh sama-sama menyiapkan hidup kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita menikmati lawatan Tuhan, sehingga kita pulang dari tempat ini kita akan menikmati berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa yang baik, kami datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami meninggalkan segala aktivitas kami untuk ada di rumah-Mu. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, kami tahu Engkau hadir di tempat ini. Engkau siap melawat kehidupan kami Tuhan. Engkau yang akan mengambil alih ibadah kami mulai dari awal sampai akhirnya. Sehingga kami bisa menikmati kehadiran Tuhan. Sehingga pada waktu pun kami pulang, kami yang datang dengan beban berat, kami pulang membawa kelegaan daripadamu. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami pulang membawa kesembuhan daripadamu. Kami yang datang dengan berputus asa, kami pulang membawa pengharapan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau lawat kami, Engkau pimpin ibadah kami. Kami berdoa Tuhan bagi sidang jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, baik yang ada di rumah ibadah maupun yang akan mengikuti lewat online, live streaming YouTube Tuhan. Engkau juga akan memberkati kami semua, bahkan sidang jemaat-Mu yang mungkin dalam perjalanan, dalam persiapan menuju ke tempat ini. Tuhan akan kawali mereka sehingga mereka tiba di tempat ini dengan selamat. Sehingga kami boleh bersama-sama memuji Engkau, memuliakan Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami pada pagi hari ini, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bertumbuh berdasarkan Alkitab, membangun ke atas, membangun ke dalam, membangun keluar. Yeay, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Mungkin kita biasakan dulu. Benar. Jadi kalau saya jawab shalom, gak apa-apa. Bapak Ibu biar gak kaget, balik jawab shalom ya. Tapi pada waktu jawab ini dengan semangat ya. Boleh? Boleh berdiri bersama. Sekali lagi saya mau menyapa Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Shalom. Haleluya. Bertumbuh berdasarkan Alkitab, membangun ke atas, membangun ke dalam, membangun keluar. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari keluar dari bangkumu Bapak Ibu Saudara. Bagikan sukacita ini kepada teman. Beri salam, ada yang belum salaman. Berikan kata-kata yang mungkin belum pernah Bapak Ibu kasih ke orang tersebut. Kamu cantik hari ini, kamu ganteng, kamu bersukacita hari ini. Haleluya. Haleluya. Sambil berjabat tangan kita mau memuji Tuhan. Biarlah iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan, amin. Untuk apa?
lagi Bapak Ibu Saudara. Saya mau mendengar jemaat Tuhan saja yang nyanyi ya. Tinggi, amin. Nama Yes, amin. Nama Tuhan ditinggikan di GSJ Amafa hari ini, haleluya. Sorak, yes, dengan senang hati Raja kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak, sorak dengan senang hati Raja keagungan, Raja keagungan, Raja Raja keagungan, Raja, sekali lagi Raja keagungan, Raja keagungan, haleluya. Oh, hanya Dia yang kita tinggikan pada pagi hari ini, karena kita percaya iman kita terpaut dengan Tuhan, sehingga kita akan melihat ada kemenangan demi kemenangan, haleluya. Berikan sorak-sorai paling dahsyat bagi arah kita, haleluya, haleluya. Masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara, oke? Masih tetap berdiri, kita percaya bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang menjadi kekuatan kita, amin. Hanya Tuhan satu-satunya Allah yang kita sembah, haleluya. Boleh tepuk tangan bersama. Bahwa Tuhan juga, amin, gunung batuku, haleluya. Bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga menolongku, yaitu Allahku dan gunung
Ibu saudara, haleluya. Saudara percaya bahwa kekuatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan selalu menaungi kehidupan kita, amin. Dia tidak pernah gagal untuk melakukan akan janji-janjinya dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau mengakui betapa dahsyatnya Tuhan. Kita mau mengakui betapa dahsyat Allah yang kita sembah sampai dengan saat ini. Pada waktu kita terhubung dengan Tuhan, kita akan melihat kedahsyatan demi kedahsyatan Tuhan melampaui akal manusia memenuhi kehidupan kita. Dengan nyanyikan pujian ini bersama, betapa dahsyat, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada.
Tapi Engkau tidak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Amin. Ini komitmen kami. Tidak ada yang lain dalam hidup kami Tuhan, hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap. Sekali lagi katakan, kami sembah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, yes. Amin, amin, amin Yesus. Ini pernyataan iman kami. Hanya Kau
kami saat ini sementara digoncangkan, tapi Kau tetap Allah yang tidak tergoyahkan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita datang berseru secara pribadi kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita merasa bahwa kita sementara tergoncangkan. Pagi hari ini pastikan Engkau punya Allah yang tidak tergoyahkan. Selama kita percaya kepada Tuhan, selama kita menjadikan Dia satu-satunya juru selamat, kami klaim janji firman-Mu Tuhan, Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu, dari hatimu naikkan syukur pada waktu engkau mendapatkan betapa dahsyat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Yesus, Engkau melihat setiap hati jemaat-Mu pagi hari ini. Mari nikmati lawatan Tuhan di tempat engkau berada. Mari nikmati kedahsyatan Tuhan di tempat engkau berada. Tuhan ada di tempat engkau berada saat ini. Yesus, Yesus, haleluya, 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 haleluya. Kami tahu janji-Mu Tuhan. Kami percaya janji-Mu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Menandakan bahwa kita berserah kepada Tuhan. Yes, yes. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Engkau
Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari sekali lagi jemaat dengan sungguh katakan, ku terhubung denganmu. Yes, amin, amin. Amin. Yes. Amin. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Mari jemaat Tuhan, jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Yes, yes. Amin. Firman-Mu itu, yes, dasar hidup kami hanya firman-Mu Tuhan. Mari sekali lagi katakan bersama, kami terhubung denganmu. Terhubung denganmu. Amin. Haleluya. Selalu melekat hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Terhubung dan kami mau dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, karena kami tahu dasar hidup kami adalah firman-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Kusnanto untuk menyampaikan firman. Lalu itulah dasar hidupku yang berdaulat Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita karalabayana saka anata kaka karalabayana shikiri. Kiralabayana sandai karalabayana saka kataralabayana. Mari Roh Kudus terus melawat kami saat ini Tuhan. Mari Roh Kudus lawatan-Mu Tuhan, biarlah menjamah setiap hati kami saat ini Tuhan. Kiralabayana sandaka karalabayana skiri. Haleluya. Hidupmu, Kiralabayana Sakarabayana Skiri.
saudara yang dikasihi Tuhan, saya merasakan betapa hadirat Tuhan begitu kuat di tempat ini. Saya merasakan Tuhan ingin mengerjakan sesuatu atas hidupmu. Hari ini ketika engkau datang ini, bukalah hatimu untuk Tuhan berkarya dalam hidupmu. Bawalah seluruh hidupmu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ini hidupku. Aku bawa ini Tuhan, aku taruh di bawah kakimu. Lakukan apa yang kau mau Tuhan atas hidupmu. Tuhan ingin memulihkan engkau. Tuhan ingin membebaskan engkau. Saya tidak tahu apapun pergumulan hidupmu, tetapi ketahuilah Tuhan sanggup menolong engkau. Tuhan sanggup membebaskan engkau. Hari ini datanglah dengan penyembahan yang sejati itu kepada Tuhan. Datanglah dengan penyembahan yang tulus di hadapan Tuhan dan alamilah kuasa Tuhan itu berkarya dalam hidupmu. Kina anata karya tokoroto shika hatata kaikana tatoroto shika. Inna karala bayana shkuri. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Negara labayana shkiri. Roh Kudus jamah hati kami. Roh Kudus jamah hati kami. Basuh hati kami. Bersihkan hati kami. Inna karalabayanas, karalabayanata karalabayanas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau baik Tuhan. Kau baik. Terima kasih. Terima kasih. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar atas hidup kami. Terima kasih untuk kasih-Mu atas hidup kami. Terima kasih untuk kesabaran-Mu atas hidup kami. Yang seringkali kami bandel Tuhan. Seringkali kami tidak taat kepada Engkau, tetapi Engkau terus dengan sabar menanti kami, menegur kami, mengajar kami. Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, mari saat ini Roh Kudus jamah hati kami Tuhan. Siapkan hati kami. Siapkan pikiran kami. Untuk kami bisa mengerti, untuk kami bisa memahami. Dan untuk kami bisa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Urapi kami semua Tuhan. Mampukan hamba-Mu untuk memperkatakan apa yang benar menurut firman Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Tolong hamba-Mu dalam keterbatasan hamba-Mu Tuhan. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Makasih Tuhan. Kami percaya Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami. Dan setiap kita yang siap untuk mendengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat para pelayan Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semua sehat? Amin. Puji Tuhan. Ya,
Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Gembala dan pengurus gereja yang memberi kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Masih dalam tema membangun ke atas, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Matius pasal 6 ayat yang ke-19, ayat 9 sampai dengan 13. Saya memberi judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, hidup dalam penyembahan. Mari kita sama-sama buka di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membacakan bagi kita semua Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan yang ke-13. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan pasti tahu doa ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan pasti hafal doa ini. Ya, doa Bapa kami. Bahkan di sekolah-sekolah diajarkan doa Bapa kami. Ya, doa Bapa kami ini adalah doa yang diajarkan langsung oleh Yesus Kristus kepada para murid-muridnya. Ya, pada waktu itu ya dia sedang mengajar, lalu dia mengajarkan bagaimana caranya berdoa. Nah, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana caranya berdoa. Saya berpikir apakah mungkin dulu murid-muridnya tidak tahu cara berdoa. Ataukah dulu mungkin murid-murid ini bingung sebenarnya cara berdoa yang baik itu bagaimana. Cara berdoa yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu yang bagaimana. Ya, saya berpikir ketika saya membaca ini sampai-sampai Yesus mengajarkan jika kamu berdoa, berdoalah demikian. Ya, di ayat-ayat sebelumnya ya Yesus mengajarkan kalau kamu berdoa jangan seperti orang munafik dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan mungkin saja demikian. Tetapi ketika saya membaca firman Tuhan ini ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang Tuhan singkapkan ketika saya mencoba memahami doa Bapa kami ini. Saya bertanya, Tuhan, kenapa kok Tuhan mengajarkan doa Bapa kami? Kenapa Tuhan? Saya membaca dan akhirnya saya menemukan seperti ini. Ya, next. Ya, bahwa di dalam doa Bapa kami, jadi gini, doa Bapa kami ternyata bukanlah doa yang hanya sekedar dihafal. Ya, doa Bapa kami bukanlah doa yang hanya sekedar diucapkan. Tetapi lebih daripada itu, ya, doa Bapa kami yang Yesus ajarkan itu mengajarkan prinsip hidup dalam penyembahan sejati kepada Tuhan. Kenapa kok bisa doa Bapa kami ini mengajarkan prinsip hidup penyembahan yang sejati kepada Tuhan? Saya percaya bahwa ketika Yesus Kristus mengajarkan doa Bapa kami ini bukan tanpa tujuan. Saya percaya ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami ini ada suatu goal yang ingin dicapai ketika orang berdoa dengan menggunakan doa Bapa kami ini. Ya, ketika orang berdoa dengan doa Bapa kami ini, orang itu sedang mempraktekkan, sedang menerapkan bagaimana hidup dalam penyembahan yang sejati. Lalu apa prinsip-prinsip penyembahan yang sejati yang diajarkan oleh Yesus Kristus dalam doa Bapa kami? Yang pertama, kita akan baca di ayat yang ke-9. Bapa kami
yang di surga, dikuduskanlah namamu. Di bagian pembuka Yesus mengajarkan kalau kamu berdoa, berdoalah seperti ini. Bapa kami yang ada di surga. Lalu disambung, dikuduskanlah namamu. Ya, Tuhan Yesus tidak mengajarkan berdoa seperti ini. Allah kami yang ada di surga. Atau Tuhan kami yang ada di surga. Kenapa begitu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Kenapa kok Tuhan Yesus mengajarkan doa dengan mengawali Bapa di depannya? Karena begini, saya merenungkan maksudnya karena begini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau doa ini dimulai dengan Allah kami yang ada di surga. Ya, ini menggambarkan suatu hubungan antara Allah yang jauh, yang tinggi di sana dengan hamba yang kecil di bawah. Jadi kalau Yesus mengajarkan doa Allah kami yang ada di surga, maka dia sedang mengajarkan antara hubungan Tuhan dengan ciptaan, antara Tuhan dengan hamba. Tetapi dia mengajarkan Bapa, panggillah Allah itu dengan sebutan Bapa. Yesus Kristus mau mengajarkan bahwa ada relasi yang lebih dekat yang mau dibangun antara Allah dengan manusia. Dia tidak mau membangun relasi seperti antara Tuhan dengan budak, antara Tuhan dengan hamba. Dia tidak mau seperti itu. Tetapi Yesus mengajarkan kalau kamu berdoa, panggillah Allah itu dengan nama Bapa. Menggambarkan satu relasi yang dekat, satu hubungan yang dekat antara seorang bapa dengan seorang anak. Ada satu relasi yang begitu kuat, ada satu ikatan batin yang begitu kuat antara seorang bapa dan seorang anak. Yesus mau anak-anaknya, Yesus mau kita semua memposisikan Tuhan di tempat yang seperti itu. Sebagai seorang tua, di mana kita bisa membangun relasi yang dekat, di mana tidak ada jarak antara orang tua dengan anak. Tetapi ada kedekatan yang tidak dapat dipisahkan oleh siapapun juga. Bapa kami yang di surga, lalu dikuduskanlah namamu. Setelah Tuhan mau supaya kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tetapi Tuhan tetap apa? Tetap mau supaya kita juga memberikan penghormatan yang seharusnya kepada Bapa kita yang di surga itu. Tuhan mau ketika kita memiliki hubungan yang dekat, ketika kita memanggil dia Bapa di surga, tetapi sekaligus juga Tuhan mau supaya dalam hubungan itu ada rasa hormat yang kita berikan kepada Bapa kita di surga. Ada rasa penghormatan, kekaguman yang kita berikan kepada Tuhan. Prinsip yang pertama, atau prinsip penyembahan sejati yang pertama yang Yesus ajarkan kepada Tuhan adalah ketika kita memposisikan Tuhan di tempat yang semestinya. Prinsip pertama ya ketika penyembahan sejati adalah ketika kita menempatkan Tuhan di posisi yang semestinya. Di mana kita memberikan hormat, di mana kita bisa dekat. Sekaligus juga kita bisa memberikan hormat pengagungan kita kepada Tuhan. Tuhan tidak mau ya memiliki hubungan yang biasa saja. Tetapi Tuhan mau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itulah kenapa Tuhan berkata ketika engkau berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga.
dikuduskanlah namamu. Karena Karena Tuhan mau. Ketika kita menyembah Tuhan, kita menempatkan Tuhan di posisi yang seharusnya, di tempat yang seharusnya. Lalu yang kedua, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, sedang menggambarkan akan adanya apa? Ketaatan kepada kehendak Tuhan. Ketaatan kepada firman Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan seperti seorang bapak dengan anak, kita memberikan penghormatan dan pengagungan kepada bapak kita. Tapi di saat yang sama, Tuhan mau supaya kita juga taat kepada Dia. Prinsip yang kedua yang Tuhan Yesus ajarkan mengenai penyembahan sejati adalah apa? Ketaatan kepada firman Tuhan. Setiap hari mungkin kita mendengar firman Tuhan. Setiap minggu mungkin kita mendengar firman Tuhan. Dijabarkan oleh hamba-hamba Tuhan. Diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan. Ada banyak yang sudah dijabarkan. Pertanyaannya, apakah kita taat melakukan firman Tuhan itu? Setelah firman Tuhan diberitakan oleh hamba Tuhan yang berapi-api, yang bersemangat, KKR disampaikan dengan bersemangat. Pertanyaannya, apakah kita taat? Ataukah ketika kita selesai keluar sana, firman Tuhan itu hilang, kita lupakan begitu saja. Tuhan mau ketika kita menyembah Tuhan, maka ada ketaatan dalam hidup kita kepada firman Tuhan yang memberi kita hidup. Amin. Lalu selanjutnya, yang ketiga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Oke, next. Nah, kata ini menggambarkan bagaimana penyembahan sejati itu melibatkan ketergantungan kepada Tuhan. Ya, contohnya di dalam Keluaran 16 ayat 4. Di mana bangsa Israel pada waktu itu ketika mereka keluar dari tanah Mesir, ya tidak ada makanan, ya mereka pengen makan roti. Lalu Allah apa? Menyediakan roti dari surga, yaitu mana? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali sebagai manusia kita merasa bahwa diri kita cukup mampu untuk memelihara hidup kita sendiri. Aku sudah kerja kok, aku punya penghasilan yang bagus, aku punya penghasilan yang baik. Cukup untuk menghidupiku dan keluargaku. Sehingga kita melupakan Tuhan, kita lupa bahwa apa yang kita peroleh, bahwa apa yang kita terima melalui kerja itu adalah berkat dari Tuhan. Kita merasa bahwa itu kerja kerasku, aku bayar tinggi, aku dikasih gaji yang tinggi, itu karena kerja kerasku. Tidak, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kerja keras kita itu adalah bagian daripada penyembahan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Tetapi berkat Tuhan itu Tuhan yang kasih. Jangan berpikir kalau pekerjaan kita sudah baik, gaji kita sudah besar. Aku bisa pelihara hidupku sendiri. Aku gak perlu Tuhan. Aku mau lakukan apapun yang aku mau. Tidak, Bapak Ibu. Ingat baik-baik. Apapun yang kita peroleh dalam hidup kita. Bahkan nafas yang kita tarik ini.
Itu semua punya Tuhan. Kapanpun Tuhan mau ambil, gampang saja. Ingat kejadian COVID? Semua orang, ada banyak orang kaya yang kehilangan hartanya karena COVID bangkrut. Ketika dia bangkrut, ya kalau mau keputusan yang benar mereka balik kepada Tuhan. Tapi ada orang yang mengambil keputusan yang salah, dia mengakhiri hidupnya. Ada yang tidak kuat menghadapi itu, lalu dia jadi gila. Penyembahan yang sejati yang Tuhan ajarkan adalah apa? Ketika dalam kehidupan kita bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Ketika kita bangun tidur membuka mata kita, Tuhan terima kasih. Tuhan tolong aku untuk aku menjalani hari ini, untuk aku bisa melewati ujian-ujian hari ini, pencobaan-pencobaan hari ini, untuk aku bisa mengatasi keinginan-keinginan dagingku supaya aku tidak berbuat dosa terhadap Tuhan. Tolong aku untuk aku mempergunakan gaji yang aku punya, berkat yang aku punya ini dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan mau supaya kita sepenuhnya menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan berarti menggantungkan hidup kepada Tuhan itu tidak bekerja. Bukan itu maksudnya. Kita tetap melakukan bagian kita. Tetapi bagian memberkati itu bagian Tuhan. Penyembahan sejati dimulai yang pertama tadi. Ketika kita menempatkan Tuhan di tempat yang seharusnya. Yang kedua, ketika kita hidup dalam ketaatan. Lalu yang ketiga, ketika kita hidup bergantung kepada Tuhan. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yesus mengajarkan di dalam doanya supaya di dalam doa kita juga memohon pengampunan dan juga melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengajarkan bahwa ketika kita hidup dalam penyembahan, ketika kita menyembah Tuhan, maka hidup penyembahan kita tidak boleh lepas dari apa yang namanya hati yang mengampuni. Saudara tidak bisa datang kepada Tuhan menyembah Tuhan. Oh haleluya. Tapi di dalam hati saudara menyimpan kebencian. Bagaimana kita bisa merasakan hadirat Tuhan sementara kita menyimpan kebencian dan tubuh kita oh haleluya puji Tuhan. Bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan mau ketika kita menyembah Tuhan maka hati kita sudah bebas dari kebencian itu. Hati kita sudah bebas dari iri hati. Hati kita sudah bebas dari rasa dendam. Tuhan mau ketika kita datang menyembah Tuhan maka hati kita benar-benar tulus di hadapan Tuhan. Tidak menyimpan kebencian, tidak menyimpan sakit hati, tidak menyimpan dendam. Sekalipun itu kepada istri dan suami kita. Ataupun kepada anak-anak kita. Ataupun kepada pemimpin-pemimpin kita. Amin. Di ayat yang kelima, ya pasal 6 dikatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Kalau kita datang sama Tuhan, kita menyembah Tuhan, tapi hati kita menyimpan kebencian. Kira-kira kita munafik tidak? Iya. Tuhan tahu nggak hati kita? Tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin orang-orang di depan di situ tidak tahu. Karena orang-orang kan melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Ketika kita menyembah Tuhan ada kebencian, maka penyembahan kita tidak akan sampai di hadapan Tuhan. Karena apa? Langit menjadi tembaga.
Amin. Amin. Haleluya. Nah, yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selanjutnya Yesus mengajarkan di dalam doanya supaya kita memohon perlindungan hanya kepada Tuhan. Dalam penyembahan maka kita harus menempatkan Tuhan sebagai pelindung dalam hidup kita, sebagai satu-satunya Allah yang sanggup menolong kita, sebagai satu-satunya penolong yang sanggup menolong kita dalam menghadapi segala permasalahan dalam hidup kita. Ya. Tuhan mau ketika kita menghadapi permasalahan seberat apapun dalam hidup kita, kita meminta pertolongan hanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Dialah sumber jawaban, dialah sumber segala solusi dalam menghadapi permasalahan. Sakit penyakit, dia bisa sembuhkan. Permasalahan dalam hidup, dia bisa beri jalan keluar. Bahkan lebih daripada itu, dia beri kekuatan untuk kita bisa menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup kita. Benar? Ya. Saudara, kalau Tuhan gak kasih kekuatan dalam hidup kita, waduh, saya gak bisa bayangkan. Jadi apa kita ya? Di dunia ini ya hidup semakin jahat. Persaingan semakin ketat, gak peduli mereka. Satu-satunya penolong yang bisa kita andalkan dalam hidup kita, Yesus mengajarkan, hanya Tuhan, Bapa kita yang di surga. Tuhan mau ketika kita menyembah Tuhan, kita punya iman yang teguh, yang hanya percaya kepada Tuhan saja. Yang hanya meminta pertolongan kepada Tuhan saja, bukan kepada yang lain, bukan kepada relasi kita yang berpangkat tinggi dan seterusnya. Walaupun mungkin beberapa saat bisa menolong, tetapi ada masanya mereka tidak bisa menolong kita. Satu-satunya yang bisa menolong kita adalah Tuhan. Amin. Hari ini khotbahnya kayaknya idealis sekali. Tapi itulah firman Tuhan. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan. Lalu diakhiri dengan seperti ini. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Penyembahan sejati menyerahkan seluruh kedaulatan hidup kita hanya kepada Tuhan yang berdaulat. Saudara, jangan kita ngatur Tuhan. Tuhan, aku lo maunya begini Tuhan. Aku tuh pengen punya pasangan hidupnya tuh yang begini. Aku pengen hidupku tuh begini. Enggak begitu Tuhan, aku enggak mau yang ini Tuhan, aku maunya yang itu Tuhan. Seringkali kita pilih. Padahal Tuhan tahu enggak yang terbaik buat kita? Tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tuh lebih tahu daripada kita. Tuhan tahu mana yang terbaik buat kita. Dan Tuhan tidak pernah berikan yang tidak baik kepada anak-anaknya. Tuhan selalu berikan yang terbaik buat anak-anaknya. Hanya saja seringkali kita bandel pilih yang lain. Pada akhirnya kita kecewa. Udah gitu kecewanya sama Tuhan lagi. Padahal Tuhan sudah kasih yang terbaik. Gak mau Tuhan, aku maunya yang itu. Tuhan kan gak pernah maksa. Kalau kita dikasih sama Tuhan yang terbaik, kita tolak dan kita ambil yang lain, Tuhan gak pernah maksa. Tapi resiko tanggung sendiri.
Ada banyak orang kecewa kepada Tuhan, nyalain Tuhan. Padahal sudah dikasih Tuhan yang terbaik. Ini loh yang terbaik. Aku kasih kamu anakku, ini yang terbaik buat hidupmu. Tidak ada seorang bapak yang kasih hadiah anaknya itu hadiah yang gak ada nilainya, yang gak berharga. Seorang bapak pasti akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk anak-anaknya. Begitu juga Bapa kita yang di surga, Dia akan berikan yang terbaik. Bahkan persoalan-persoalan dalam hidup kita itu pun sesuatu yang terbaik yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Betul nggak? Iya. Tuhan tidak hanya memberikan yang terbaik itu melalui berkat yang menyenangkan kita. Tetapi Tuhan memberikan yang terbaik juga melalui permasalahan, pergumulan dalam hidup kita. Ketika kita digesek dengan sesama kita. Ketika kita diadu dengan sesama kita. Respon kita itulah yang diuji oleh Tuhan. Apakah mau mengikuti kehendak Tuhan? Ampunilah. Ketika kita mau hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan mengampuni, maka ada satu pertumbuhan. Yaitu apa? Kita makin bertumbuh ke atas. Kita semakin membangun diri kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Sesuai dengan tema yang pertama, membangun ke atas. Ada sesuatu yang sifatnya lebih kekal sebenarnya dari pemberian masalah-masalah yang diberikan Tuhan atas hidup kita. Amin. Kalau sesuatu berkat yang Tuhan kasih, yang menyenangkan kita, itu bisa kita lupakan. Tetapi kalau Tuhan kasih berkat masalah ke kita, lalu kita bisa melewatinya, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, maka kita akan terus mengingat, oh iya ya dulu aku mengalami masalah ini. Dan Tuhan tolong, aku bisa melalui masalah. Ada sesuatu yang sifatnya kekal yang Tuhan kerjakan. Yaitu apa? Membangun diri kita untuk bertumbuh ke atas. Untuk dibangun ke atas. Amin. Jadi kalau ada di antara kita, ya pasti adalah ya, kita semua pasti mengalami gesekan dengan sesama kita, termasuk saya juga. Ambillah respon yang benar. Taatlah kepada firman Tuhan. Karena pada saat engkau menaatinya, engkau sedang dibangun ke atas. Kehidupan rohanimu setingkat lebih baik lagi. Amin. Oke, next selanjutnya. Nah, doa Bapa kami mengajarkan kita bagaimana hidup dalam penyembahan sejati. Dengan cara kita menghormati Bapa kita di surga. Menaati kehendaknya, bergantung kepadanya, hidup dalam pengampunan, tetap teguh dalam iman, dan mengakui segala kuasa dan kemuliaan adalah milik Tuhan sampai selama-lamanya. Dengan kata lain, next, penyembahan adalah gaya hidup. Melalui doa Bapa kami, Yesus mengajarkan bahwa sesungguhnya penyembahan yang sejati adalah gaya hidup yang menghormati Tuhan, gaya hidup yang menempatkan Tuhan di posisinya, di tempatnya, gaya hidup yang penuh dengan ketaatan kepada firman Tuhan, gaya hidup yang penuh dengan pengampunan, gaya hidup yang penuh kebergantungan kepada Tuhan, gaya hidup yang penuh menyerahkan segala otoritas kedaulatan hidup kita kepada Tuhan. Penyembahan tidak hanya berbicara tentang ritual ibadah gereja. Itu hanya salah satu bagian dari penyembahan. Tetapi penyembahan yang sejati yang Yesus ajarkan dalam hidup kita melalui doa Bapa kami adalah hidup kita adalah penyembahan.
Segala sesuatu yang kita lakukan di luar gereja maupun di dalam gereja itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Segala suatu keputusan yang kita ambil, yang kita perbuatan yang kita lakukan itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Sikap kita kepada sesama kita, kepada orang-orang di sekeliling kita itu adalah penyembahan. Bagaimana cara kita memandang Tuhan, bagaimana cara kita beribadah, itu penyembahan. Seluruh kehidupan orang percaya itulah penyembahan yang sejati. Kita tidak bisa berkata, oh penyembahan hanya di gereja ketika beribadah. Tidak. Tuhan tidak mau hanya seperti itu. Tetapi Tuhan mau bahwa seluruh hidup kita menjadi penyembahan di hadapan Tuhan. Amin. Mau hidup kita menjadi penyembahan kepada Tuhan? Mari kita sama-sama belajar. Saya percaya itu tidak mudah. Tetapi saya juga percaya Tuhan sanggup tolong kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Hari ini saya mau mengajak kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Setelah itu kita akan nyanyi satu lagu, Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah. Bapak Ibu Saudara, kita akan baca doa ini dengan sungguh-sungguh sesuai dengan prinsip-prinsip tadi. Bapak Ibu Saudara perlu ketahui bahwa ada kuasa di dalam kehidupan yang menyembah Tuhan. Ketika hidup kita menyembah Tuhan, kita akan dibawa kepada kemustahilan demi kemustahilan. Kita akan hidup dalam mujizat demi mujizat. Kita hidup dalam pertolongan demi pertolongan Tuhan. Kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah, di bumi seperti di segala raja, penguasa di udara di rumah. Biarlah nama
atas hidup kami Tuhan. Biarlah ketika kami di bumi ini Tuhan, surga kami rasakan Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Di bumi seperti di surga, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Di bumi seperti di surga, muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita, katakan kerajaanmu. Haleluya, haleluya. Roh Kudus jamah kami. Haleluya. Yesus di bumi seperti di surga. Katakan sekali lagi, di bumi seperti di surga. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya, oh haleluya, 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 haleluya. Mari biarlah kerajaan Tuhan datang, biarlah kehendak Tuhan jadi atas
kami haus akan Engkau Tuhan. Jiwa kami haus akan air hidup itu. Hari ini Tuhan curahkan urapan baru. Curahkan urapan baru atas hidup kami Tuhan. Kiralabayana sakaralabayana skiri. Haleluya. 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 Ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini jika engkau datang dengan sakit penyakit di dalam dirimu, saat ini peganglah bagian yang sakit itu dengan tangan kirimu. Dan angkatlah tangan kananmu dan mulailah menyembah Tuhan. Percayalah bahwa akan terjadi sesuatu atas hidupmu. Percayalah bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan engkau. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada firman-Nya. Kiralabayana sandaya karalaba baba baba. Inna karalaba laba 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 laba. Kirana lalabayana skiri di mengalir, mengalir, mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkan, pulihkan. Katakan mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh. Katakan dengan iman, sembuhkanku, sembuhkanku. Katakan mengalirlah. Tempat ini mengalirlah, oh Roh pulihkanku. Mengalir, Roh Kudus mengalirlah di antara kami pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Ya, jamahan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kuasa urapan Tuhan turun atas kami pagi hari ini. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kehadiran-Mu dalam ibadah kami, memulihkan setiap kehidupan kami. Kehidupan kami semakin hari semakin dibaharui di dalam Tuhan. Biarlah kami umat-Mu menjadi penyembah-penyembah yang sejati, penyembah seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kerajaan-Mu datang, di bumi ini seperti di surga, kesembuhan pasti terjadi, kelimpahan berkat pasti terjadi, otoritas dan kuasa Allah dilimpahkan bagi kami. Karena gaya hidup kami di bumi ini sama dengan di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dari hari ke hari semakin nyata dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba-Mu berdoa, Tuhan urapi, pakai dalam pelayanannya, pekerjaan dan keluarganya dalam berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kini saatnya kami akan mempersiapkan diri memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Diberi kesempatan pagi hari ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Jika Bapak Ibu memberikan persembahan secara tunai bisa maju ke depan. Bisa Bapak Ibu juga bisa memberikan secara non tunai melalui transfer. Di belakang kursi itu ada barcode. Bapak bisa langsung di sana. Juga untuk bisa menghindari kerumunan. Bapak bisa juga transfer dari situ. Sama saja ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ku bawa korban syukur. Atas kebaikan dan anugerah-Mu kami ada hari ini. Dan atas anugerah-Mu pula Tuhan mampukan kami untuk menjadi pemberi yang terbaik. Hari ini kami serahkan persembahan-persembahan kami dalam tangan Tuhan. Baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan. Persembahan syukur, persembahan misi, persembahan-persembahan untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di GSCA Maranatha Family Batu. Tuhan memberkatinya. Tangan-tangan sudah memberikan dengan sepenuh sukacita dan karena mengasihi Tuhan. Hamba-Mu berdoa kiranya berkat surgawi, tingkap-tingkap surga, perbendaharaan surga terbuka bagi kami, melancarkan segala pekerjaan kami, melancarkan segala berkat-berkat kami, sehingga kehidupan kami yang memberi dengan sukacita, bukan kekurangan, tapi berkecukupan, bahkan berkelimpahan karena berkat-berkat dari Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan. Biar Tuhan, kami akan belajar mengelola keuangan yang adalah milik Tuhan. Dengan baik, dengan benar, kami pertanggungjawabkan kepada Tuhan, Sang Pemberi berkat.
Setiap rupiah yang kami terima, setiap rupiah yang kami keluarkan, biarlah semua bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi berkat Tuhan turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan pengumuman-pengumuman sepekan. Dan biarlah kita akan bisa mengikutinya setiap hari-hari yang sudah disepakati bersama untuk kita bisa berkumpul bersama, menyembah kepada Tuhan, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Yohanes Kusnanto yang sudah memberikan firman Tuhan buat kita, yang memberikan berkat yang luar biasa buat kita semua. Dan puji nama Tuhan Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk kita pada pagi hari ini. Yang pertama mengingatkan kembali bahwasanya besok pada pukul 6 sore akan diadakan doa wilayah 3 yang akan diadakan di GSCA Anugerah Junrejo Batu. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar, mari kita datang langsung menuju tempat. Di sana kita akan berkumpul bersama dengan saudara-saudara kita sewilayah 3. Dan selanjutnya Bapak Ibu, untuk ibadah minggu-minggu ini kita akan adakan seperti biasa, yaitu doa pagi kita akan adakan pukul 4:30 pagi sampai dengan selesai melalui Google Meet. Dan selanjutnya untuk ibadah kaum wanita pada hari Selasa besok khususnya kita tidak bertempat di gereja, tetapi kita ada ibadah untuk memperingati 100 hari dari almarhum Bapak Andi yang akan kita adakan di kediaman Ibu Andi di Kayu Putih Batu pukul 5 sore. Dan selanjutnya pada hari Rabu kita akan adakan juga ibadah MPC pukul 6:30 malam di tempat ini. Kita sekali lagi mendukung kehadiran kita semua yang kita sama-sama rindu untuk datang menyembah Tuhan bersama di tempat ini. Dan selanjutnya untuk hari Jumat kita mengingatkan untuk ibadah MPC 2 yang juga akan kita adakan di tempat ini pukul 6 sore. Dan kami mengingatkan pada hari Sabtu pada tanggal 15 Maret 2025 akan diadakan ibadah usia indah, di mana para usia indah akan kita undang, yaitu pralansia yang dimulai dari 50 tahun. Mari kita mendaftar dan akan bergabung bersama di tempat ini pukul 10 pagi. Dan mengingatkan kita akan adakan juga untuk tanggal 18 mungkin spesial bagi para kaum wanita di tempat ini, akan diadakan ibadah Padang, yaitu kita akan pergi bersama ke Santera Pujon, di mana nanti pendaftaran kita akan buka, dan hari ini kita akan buka melalui pendaftaran Ibu Rini Situmorang. Nanti flyer akan saya bagikan, jadi kita bisa melihat bersama-sama berapa kita yang akan butuhkan, yaitu untuk tiket masuk langsung kita langsungan ya. Kalau yang biasa 20.000 plus nasi kotak 25.000, jadi 45. Tapi kalau kita yang pingin untuk langsungan kita nambah 25.000 lagi. Jadi monggo dipilih dan kita bisa mendaftar untuk memberikan ibadah Padang yang akan kita adakan. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya mengucapkan selamat berhari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah-ibadah, baik ibadah yang bersifat di gereja maupun ibadah-ibadah yang bersifat di luar, untuk sama-sama kita membangun komunitas yang baik dan Tuhan akan menolong kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang di periode ini bersama-sama untuk bekerja sama sebagai tim kerja untuk membangun gereja GSCA Maranatha Family Batu sampai dengan 28 Februari 2028. Sebagaimana mestinya dalam sebuah organisasi, Bapak Ibu yang memegang
tugas-tugas pelayanan di departemen-departemen. Ketika ada peralihan itu biasanya ada serah terima. Itulah sebabnya di setiap departemen mempersiapkan diri untuk minggu depan ada serah terima, sekalipun orangnya tetap, tetapi secara administrasi harus ada serah terima, pendataan, keuangan dan lain sebagainya. Jadi semua berjalan dengan baik, sekalipun nanti dipegang sendiri, tetapi harus ada proses serah terima yang diketahui oleh gembala sidang. Kalau itu berkaitan dengan uang, catatan dan uangnya mesti harus disiapkan dengan baik supaya semua bisa berjalan dengan baik. Tuhan akan tolong dan memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, dalam surat keputusan gembala minggu yang lalu saya sampaikan koordinator dibantu oleh 2 orang masing-masing. Dan nanti koordinator akan menentukan sendiri apa dalam bentuk koordinasi tim, sekretaris bendara, yang penting semua bisa berjalan dengan baik, departemen yang dipimpinnya bisa berjalan dengan baik, dan Tuhan akan tolong kita. Dan semua departemen-departemen untuk periode ini langsung bertanggung jawab kepada gembala sidang. Jadi tidak ada pembina-pembina lagi, jadi langsung bertanggung jawab kepada gembala sidang segala rancangan dan tugas-tugas pelayanannya. Tuhan akan menolong, memberkati kita, dan Bapak Ibu Saudara, kita belajar untuk memberkati lingkungan di sekitar kita. Dan beberapa waktu ini kita sedang belajar memberkati instansi BRI yang kesulitan parkir untuk karyawannya. Jadi beberapa waktu ini karyawan BRI parkir di tempat ini untuk hari Senin sampai hari Jumat, pagi sampai sekitar pulang kerja. Dan masih belum ada perjanjian dan menyampaikan, Pak, kami akan buat perjanjian sewa. Saya sampaikan gereja ini tidak dikomersilkan, gereja ini tidak dipakai untuk mencari keuntungan seperti itu. Saya hanya sampaikan gereja ini memang perlu operasional. Kalau di Muslim namanya ada infak, sedekah. Nah, kalau di Kristen ada persembahan. Itu saja. Dan itu pun tidak ada paksaan. Dan sebagaimana yang dulu juga sempat ada tetangga kita yang membutuhkan tempat parkir, kita berikan tempat ini. Saya sampaikan bahwa memang kita sedang belajar untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kalau hitung-hitungan bisnis ya bisa saja, tetapi gereja tidak dibawa dalam hal semacam itu. Kita belajar untuk memberkati, toh kita enggak kekurangan apa-apa, toh kita juga enggak keluar apa-apa. Hanya belajar untuk berbagi, untuk mereka bisa mengalami ketenangan. Nanti juga ke depan kita juga akan belajar juga berbagi dalam hal yang mungkin keluar dari kita. Kita akan memberikan apa yang menjadi program pemerintah, yaitu memberikan makanan gratis kepada orang-orang yang kurang beruntung, tetapi itu nanti arahnya ke sana. Hanya sekarang kita akan mencoba untuk juga memberi kepada rekan-rekan dulu, kepada pelayan-pelayan Tuhan yang mulai pagi sampai siang, kemudian juga ibu-ibu yang nganter anaknya belum sempat sarapan sampai siang, juga mungkin bapak ibu yang belum sempat sarapan karena tempatnya jauh. Ini kita upayakan untuk bisa juga memberi, sekalipun sangat sederhana. Gereja mengupayakan ada sedikit pisang ganjil perut lah untuk bisa dinikmati, supaya nanti jangan sampai pulang gereja nanti pingsan karena lapar. Bapak Saudara, Tuhan akan tolong kita, dan nanti akan dikoordinasi oleh Ibu Gembala yang akan dilakukan oleh Ibu Weniwati dan ibu-ibu yang lain. Jadi semua akan berjalan dengan baik, Tuhan akan tolong. Itu pun juga diberi kesempatan kepada Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ada berkat, juga bisa ambil bagian di sana.
bisa ambil bagian untuk mungkin ada sayur, ada buah, ada beras, ada apa saja. Jadi kita akan belajar untuk memberi yang terbaik, memberi. Jadi ini yang saya sampaikan supaya gereja ini juga belajar menjadi berkat. Pertama kepada saudara-saudara dulu yang membutuhkan, kemudian nanti juga kepada orang-orang lain, orang-orang di luar sana yang membutuhkan. Bagaimana gereja ini menjadi berkat, juga membangun ekonomi dengan baik. Di tengah-tengah tentu di tengah-tengah kesulitan, tetapi di tengah kesulitan itu kita akan terus membangun dengan baik. Bagaimana usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku tempatkan, jangan dibuanglah, ditempatkan. Kita ada di Batu, maka kita juga akan membangun kesejahteraan kota Batu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semuanya. Juga doakan nanti hari Minggu, karena tugas-tugas organisasi saya harus meresmikan gereja di Banyuwangi. Jadi mohon doanya, Sabtu setelah usia indah, Bapak Ibu saya akan berangkat ke Banyuwangi, kemudian langsung balik lagi. Senin sudah ada di sini lagi karena Senin ada KKA. Dan bagian-bagian yang penting dalam gereja ini adalah kita akan mengembangkan KKA. Jadi Bapak Ibu Saudara, nanti kemarin saya sampaikan mulai bulan Mei, nanti sekali lagi kaum wanita di hari Selasa minggu pertama, minggu kedua kaum pria, minggu ketiga kaum wanita lagi, minggu keempat kaum pria. Jika ada minggu kelimanya di hari Selasa itu, maka kaum pria dan kaum wanita. Supaya terjadi keseimbangan. Jadi wanitanya juga bertumbuh, pria-prianya juga bertumbuh. Tuhan akan menolong, memberkati kita semuanya. Permisi Pak, ada jiwa baru. Iya Bu. Ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali bersama-sama di tempat ini. Bisa berdiri supaya kami bisa menyapanya. Selamat datang di GSC Amat Provinsi Batu. Tuhan baik bagi kita. Bersama dengan pelayan-pelayan pekerjaan Tuhan, umat Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan-kebaikannya. Kami
bagimu Tuhan segala hormat, Allah yang membuat keajaiban dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan, buat pertolongan Tuhan, buat anugerah Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan bagi kami. Hamba berdoa untuk setiap kami yang datang saat pagi hari ini. Biarlah berkat Tuhan turun atas kami, atas keluarga kami, atas pekerjaan kami, dan atas kerohanian kami dalam hubungan kami dengan Tuhan. Tuhan memberkati kami. Hamba-Mu juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa hari ini datang. Kalau ada di antara mereka yang lemah tubuh karena sakit, khususnya Bapak Adi Kriswanto, Tuhan akan menjamah, memulihkan, dan menyembuhkan kembali. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini kepada Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami berdoa dari tempat ini dan kuasa Tuhan bekerja menjamah kepada anak-anak-Mu yang lemah tubuh karena sakit. Bapa di surga, anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan, kuatkan. Yang mengalami kelemahan-kelemahan iman, Tuhan bangun kembali dalam kasih Tuhan. Dan anak-anak-Mu yang bepergian keluar kota, keluar pulau, biarlah penyertaan Tuhan pergi dan pulang dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa untuk kegiatan kerohanian kami sepanjang minggu ini. Kami taruh dalam tangan-Mu, Tuhan yang akan memberkati. Biarlah kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Allah. Bukan hanya ritual keagamaan, bukan hanya liturgi keagamaan. Tetapi biarlah kami terhubung dengan baik, terhubung dengan sempurna, dengan surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa untuk kota kami Tuhan memberkati, untuk bangsa kami Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang di Kota Batu, Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk penginjilan-penginjilan, untuk pos-pos PI, Tuhan akan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Dan hari ini jika kami akan pulang, bila Tuhan akan menyertai dan memberkati kami. Biarlah berkat-Mu saja yang turun atas kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, menjemput kita semua, para saleh-salehnya. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin.